Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI Al-Sadai Magelang. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bertemu kembali dalam Renungan 79, dan mari terus mengalami pertumbuhan dalam 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Untuk judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah pertolongan di waktu kesesakan. Kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Tokoh yang terdapat dalam perikop ini adalah Daud. Untuk latar belakang dari cerita ini adalah dijelaskan di sini bahwa bagaimana keadaan Daud yang sedang dalam pengajaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-15. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa Raja Daud mengungkapkan kerinduannya terhadap Allah yang menjadi sumber kepuasan dari jiwanya. Di sini yang paling membuatnya bersedih hati ketika Daud dikejar oleh Raja Saul adalah Daud merasa sendiri dan jiwanya haus akan Allah. Digambarkan seperti tanah yang kering, tandus dan tidak berair. Di sini ia merindukan kembalinya keintiman, kenikmatan bersekutu dengan Allah di tempat kudusnya. Sehingga Raja Daud dalam kesendiriannya, dalam kesesakan jiwanya yang ia rasakan, tetap memuji-muji Allah dengan mulutnya dan juga bergantung penuh kepada pemeliharaan Allah. Raja Daud juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Tuhan atas setiap pertolongan dan perlindungannya, sehingga di sini Daud memiliki keyakinan bahwa musuh-musuh yang mengepungnya untuk membunuhnya tidak akan berhasil karena tangan Tuhan yang akan menghalau mereka. Untuk interpretasi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah Allah menjadi sumber pertolongan. Di dalam ayat 8 dikatakan, engkau telah menjadi penolongku. Di sini Daud mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Setiap pertolongan Tuhan yang pernah terjadi di dalam kehidupannya di masa lampau membuat Daud yakin bahwa di setiap rintangan, di setiap tantangan yang Daud hadapi, pertolongan Tuhan selalu menyertai. Kalau kita baca di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-9, saya akan bacakan untuk kita semua. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mengapa? Dalam setiap perkara yang Daud alami, ia selalu mengalami pertolongan Tuhan. Karena Daud adalah pribadi yang mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, dan ia juga memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sehingga inilah yang membuat Daud selalu mengalami pertolongan Tuhan, karena Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah pujian dalam kesesakan. Daud adalah pribadi yang suka memuji-muji Tuhan. Pada saat ia mengembalakan kambing domba ayahnya, ia selalu memainkan kecapi. Lalu di saat tabut Allah dipindahkan, ia juga menari-menari. Itu membuktikan bahwa Daud adalah pribadi yang suka memuji Tuhan. Bahkan dalam perikop ini, saat keadaannya sedang tidak baik-baik saja, dalam sebuah tekanan, ia tetap bersorak-sorai memuji-muji Allah yang menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Bisa kita lihat di Mazmur 91 ayat yang 1 sampai ke-2 dan ke-4. Allah akan menjadi kubu pertahanan dan tempat perlindungan, tembok yang kuat yang menjadi pagar perlindungan untuk menghadapi serangan-serangan dari musuh.
Lewat pujian-pujian yang Daud naikkan, Daud mendapatkan kekuatan baru, merupakan rasa syukur yang setiap keadaan yang boleh Allah izinkan dalam kehidupan Daud. Dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, Allah adalah sumber kekuatan dan perisai, dan nyanyian yang dinyanyikan adalah bentuk rasa syukur yang Daud pujikan atas pertolongan yang boleh Daud terima. Yang ketiga adalah Daud bergantung penuh pada Allah. Untuk dapat mengalami pertolongan dan perlindungan Allah, ia hidup bergantung kepada Allah dan membiarkan tangan Tuhan yang bekerja melawan setiap musuh yang datang. Sebagai contoh, ketika Daud melawan Goliat, Daud dengan gagah berani menghadapi Goliat. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai 47, saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di sini Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Daud bergantung penuh kepada Allah. Maka apapun yang Daud perbuat itu dibuat berhasil oleh Allah. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan? Yang pertama adalah hidup berkenan di hadapan Allah. Seperti Daud, kunci mengalami pertolongan Tuhan adalah hidup dalam hubungan yang intim dengan Allah dan memiliki hati yang taat, serta hidup dengan setia dan berkenan di hadapannya. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa diterapkan dengan cara mempunyai jam-jam doa yang konsisten, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah bersyukur. Pujian adalah respon iman dan keintiman kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar ekspresi dari emosi. Belajarlah dari Daud, kita pun dapat memuji Tuhan bahkan dalam tekanan karena masalah yang kita hadapi. Pujian yang kita naikkan merupakan rasa syukur yang kita naikkan karena Tuhanlah tempat perlindungan yang aman dan setia. Dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8 dikatakan, dan biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kita hanyalah puji-pujian kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hidup bergantung pada Tuhan. Ketika kita melekat pada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh seluruh aspek kehidupan kita di dalam Tuhan, maka tangannya yang akan menopang dan menyertai. Ia akan menuntun kita kepada jalan yang benar, dan membuat apapun yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil menurut kehendaknya. Yang menjadi kesimpulan adalah hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, melalui keintiman dengan Tuhan, pujian syukur yang kita naikkan, hidup yang bergantung kepada Tuhan, dan hati yang taat membuka jalan bagi pertolongan Tuhan, perlindungan dan penyertaannya. Seperti Daud, kita pun akan mengalami bahwa tangan Tuhan menopang pada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu dan menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742
Mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih untuk firman yang datang Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengar itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita Tuhan agar kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup bergantung di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami selalu bersyukur Tuhan atas apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga besar GPDI Al Shaddai Magelang menjadi kudus di dalam seluruh hidup keluarga besar GPDI Al Shaddai Magelang. Sama seperti Engkau yang kudus yang telah memanggil kami keluarga besar GPDI Al Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.